Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ali dari kelas manajemen K, NIM 34021180424. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang standar operasional prosedur atau SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur adalah suatu alur atau cerita kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah tertulis yang pasti SOP. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra, standar operasional prosedur atau SOP adalah paduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi standar operasional prosedur atau SOP berikut ini. Fungsi SOP atau standar operasional prosedur diantaranya yaitu: 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dan dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Manfaat standar operasional prosedur SOP. Menurut Permenpan nomor 21 Empan tanggal 11 2008, manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dalam dikelola dengan baik. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Menghindari tumpang tindih melaksanakan tugas pemberian pelayanan, dan yang selanjutnya membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Arti dalam lambang dalam membuat SOP. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut dengan connecting line. Yang selanjutnya, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang selanjutnya, connector simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau membangun proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang berbeda. Yang kelima,
Processing simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Yang keenam, simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Dan yang ketujuh, simbol decision. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Dan selanjutnya simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya simbol manual input. Simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Dan yang selanjutnya simbol preparation. Simbol untuk mempersiapkan penyimpangan yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan di dalam stroke. Simbol prinsip proses, simbol untuk melaksanakan suatu bagian. Dan yang selanjutnya simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, printer, dan sebagainya. Dan selanjutnya simbol disk and online stroke, simbol yang menyatakan input yang berdasarkan dari disk atau disimpan ke disk. Simbol mengetik tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita mengetik atau output disimpan ke pita mengetik. Dan selanjutnya simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Dan yang terakhir simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen yang dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Ini adalah contoh SOP pembayaran beasiswa. Yang pertama kegiatan yaitu kegiatan itu ada kegiatan pengajuan beasiswa, penerimaan pengajuan beasiswa dan mengusulkan ke rektor, dan yang selanjutnya rektor menetapkan penerimaan beasiswa mahasiswa, melakukan pemilihan data dan entry tagihan mahasiswa. Selanjutnya entry data ke SIMKE, dan yang selanjutnya membayar dana beasiswa, dan yang terakhir melakukan entry data mengeluarkan ke sistem keuangan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.